Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini mewakili dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Lami, yaitu bab 9 dan bab 10 tentang business dan marketing. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya Rian Galih Arifin, NIM 5140811, Teknik Sipil C. Saya Leonardo Bagaskara, NIM 51408110777, Teknik Sipil C. Dan saya Chandra Setia Yudiatmo, NIM 063 Teknik Sipil C. Nama saya Indi Woro, NIM 5140811 Teknik Sipil C. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang bab 9 tentang business akan dibacakan oleh Chandra Setiadi. Ya, langsung saja bab 9 yaitu tentang bisnis. Pada waktu mulai menjalankan sebuah bisnis, ada kalanya kita mengalami kesulitan dalam memutuskan bisnis apakah yang paling sesuai untuk kita kerjakan. Dan kita juga harus berhati-hati dalam memilih bisnis yang akan kita kerjakan, yaitu bagaimana kita caranya bisa membuat bisnis baru yang akan kita munculkan di masyarakat, dan bisnis itu berkembang baik di masyarakat tersebut dan berjalan dengan lancar. Yaitu yang kedua, mencari ide-ide bisnis kecil. Kita harus merencanakan yang sangat matang, apalagi modal yang kita kecil untuk bisnis. Kalau kita mampu melihat keadaan lingkungan kita, sebenarnya untuk mencari ide-ide kecil sangat banyak. Maka kita harus memperhatikan produk atau jasa yang disukai dan berpotensi untuk dijual. Yaitu maksudnya itu, apakah peluang yang ada di masyarakatan yang banyak menarik masyarakat untuk membeli barang produk kita atau jasa yang masyarakat diinginkan, supaya kita itu berbisnis akan lancar dan perkembangan sangat pesat di masyarakat tersebut. Kedua, banyak bisnis yang bisa dijalankan atau dikerjakan sebuah bisnis. Mencari ide bisnisnya tidak sukar. Yang sulit sebenarnya bagaimana mengelola bisnis agar bisa tetap hidup sehingga mampu mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian sulit. Yaitu kita harus benar-benar mengoptimalkan cara mengolah bisnis kita agar mencapai puncak keberhasilan di lingkungan masyarakat dan di sekitarnya, untuk mencapai tujuan kita dalam berbisnis. Ya, yaitu pemilihan berbisnis dibagi menjadi 4, yaitu memperhitungkan risiko, bagaimana di pasaran, supaya kedepannya apa yang dicari untuk masyarakat. Ya, yang satu aku jelaskan, memperhitungkan risiko, yaitu bagaimana kita bisa memperhitungkan risiko dalam mengambil sebuah jasa atau produk untuk berbisnis, dan bagaimana kita bisa menanggulangi risiko tersebut supaya bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Yang dua, bagaimananya di pasaran. Nah, itu yang sulit. Kita harus mencari celah-celah kecil di pasaran. Apakah produk atau jasa yang kita tawarkan ini akan bisa berkembang baik di pasaran tersebut atau tidak. Nah, kita caranya bisa tanya-tanya kepada pembeli maupun penjual, apakah yang laku di pasaran tersebut
untuk masyarakat luas atau masyarakat sekitar situ. Yang ketiga, spek kedepannya. Kita harus memikirkan spek kedepannya atau usaha kita akan bagaimana kedepannya. Nah, itu harus dipertimbangkan untuk menjadikan sebuah bisnis kita unggul dan maju pesat kedepannya. Kalau mengalami kerugian ya pasti ada, tapi setidaknya masih ada tambahan-tambahan yang kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Yang keempat yaitu apa yang dicari untuk masyarakat. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui masyarakat itu butuh apa, butuh jasa apa, ataukah masyarakat itu memerlukan sebuah apa. Kita harus bisa memikirkan itu semua dengan cara ya kita terjun langsung ke masyarakat tersebut. Apakah apa toh yang diperlukan oleh masyarakat tersebut, apakah jasa yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan hasil dari atau hasil yang ingin kita produk atau ingin kita sampaikan jasa kepada masyarakat, hingga produk atau jasa tersebut bisa di apa namanya, dipakai oleh masyarakat tersebut. Nah, itu salah satunya yang kita cari. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh Indior. Oke, selanjutnya lanjutan dari tadi yaitu cara berbisnis. Yang pertama, cara berbisnis yaitu sebelum berbisnis kita harus mencari dan mempekerjakan karyawan, sumber daya manusia yang handal. Maksudnya kita usaha itu harus ada yang membantu. Jadi kita mencari karyawan. Cara mencari karyawan itu nggak sembarang. Jadi kita cari yang sesuai dengan ahlinya. Misalnya kita mau membuka warnet. Jadi kita cari buat lowongan pekerjaan itu yang dibutuhkan itu jangan lulusan kedokteran, tapi kita harus lulusan TI atau informatika kan, yang berhubungan dengan komputer. Jadi kita memilih karyawan tuh yang sesuai dengan keahliannya, bidangnya. Oke, yang kedua, kita harus mencari produk atau jasa yang berkualitas. Maksudnya cari yang berkualitas. Misalnya gini, harga baju distro lebih mahal daripada baju-baju lain di pasaran. Tapi kenapa banyak yang membeli baju distro? Karena kualitasnya itu bagus, terjamin. Biarpun agak mahal, tapi kualitasnya tahan lama. Jadi itu hitungannya gitu. Kualitas bagus, harga mahal, tetap dibeli orang. Itu maksudnya kualitasnya itu yang bagus. Yang ketiga, aktif dengan perkembangan pasar dan promosi. Aktif dan dengan perkembangan pasar dan promosi. Maksudnya gini, kita harus mengikuti pasar, mengikuti tren, mengikuti zaman. Misalnya untuk tahun 2016 ini kita mau membuka toko
celana. Kita jangan membuka toko celana itu yang celana-celana yang zaman dulu yang bawahnya besar itu kan sudah ketinggalan zaman, bakalan nggak laku. Jadi kita harus mengikuti pasaran. Jadi banyak-banyak anak-anak muda sekarang pakainya celana pensil, jadi kita harus mungkin jual celana pensil. Kita harus bisa mengikuti tren lah dengan, dan juga promosinya kita harus mempromosikannya dengan baik. Misalnya kita di jaring sosial, di OLX atau di Facebook, jadi kita bisa memasarkan barang kita kan. Intinya gitu, kita harus pandai, harus liar lah ibaratnya, jangan berdiam diri, harus ganas. Dan juga kita harus mengikuti perkembangan, misalnya harganya, misalnya kan setiap tahun biasanya berubah-ubah itu harga jeans kan, celana jeans tahun 2010 sama 2015 kan udah beda, udah jauh perbedaannya. Jadi kita harus mengikuti ini juga harga-harga produk-produk. Nah itu. Dan terus selanjutnya, untuk mencapai puncak keberhasilan memang dambaan para orang. Mungkin untuk mencapai puncak yang maksimal itu ada beberapa tips caranya. Ini tak beritahu. Yang pertama, jangan pikirkan kehidupan pribadi. Kebanyakan pengusaha itu besar bekerja keras dan gemar bekerja secara berlebihan. Pembisnis bekerja menjadi prioritas yang paling penting apapun dalam hidup para pengusaha. Jadi jangan mikirkan kehidupan pribadi itu, kita memikirkan kehidupan untuk semua lah dulu, karyawan semua, biar usaha itu lancar. Mungkin gitu. Dan dua, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal itu tidak pernah ragu. Nah itu tidak pernah ragu, kita jangan ragu dalam usaha, harus optimis, jangan pesimis. Bisa. Harus optimis bisa. Misalnya kita optimis itu seperti jangan ragu lah. Mungkin kalau dijelaskan sama aja. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Lanjut kesepakatan. Yang ketiga, bekerja untuk uang. Wah, ini pasti. Dalam ilmu ekonomi itu tetap usaha itu menjorok kepada ekonomi. Jadi kita harus bekerja untuk uang. Jadi bekerja untuk uang itu, kita tidak peduli berapa kerasnya kita bekerja. Yang penting semakin kita giat bekerja, biasanya uang yang dihasilkan itu semakin banyak. Tapi kita jangan lupa pula, kita harus bisa membedakan kerjanya yang untuk menghasilkan uang. Jangan jalan pintas, tapi dengan bekerja dengan giat pasti menghasilkan uang yang banyak. Halal juga. Ada suatu pepatah, modal sekecil-kecilnya dengan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, tapi tertentu. Ya artinya dengan modal segini, modal 10.000 misalnya, kita menghasilkan untungnya itu 100.000 lah. Kalau dengan modal 10.000 menghasilkan 10 juta itu mungkin udah kelewat batas, itu nggak masuk di akal. Itu bisa ke hal-hal yang hitam, Tidak halal. aliran hitam gitu. Tidak halal. Oke. Tidak pernah takut. Ya memang kalau pebisnis itu biasanya dia memikirkan, wah nanti kalau rugi ini gimana. Kita jangan mikirkan gitu, kita harus optimis. Tapi kita harus optimisnya dengan ada modal, pengetahuan bisnis yang kita mau bisniskan itu. Jadi kita jangan modal nekat aja, modal berani. Nekat tapi nggak ada pengetahuan bisnis ya sama aja. Makanya kita pelajarin dulu cara-cara bisnis, baru kita berani. Biasanya dengan mempelajari semua itu timbul rasa berani. Mungkin untuk
cara berbisnis sudah saya jelaskan, dan memasuki bab 10 yaitu akan dijelaskan pada mereka berdua yang di ujung. Iya, di ujung. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 yaitu marketing. Ya, mungkin marketing itu tidak penting. Kita akan melihat di sini 3 pertanyaan pokok dalam marketing, yaitu what, who, who. Yaitu apa, siapa, dan bagaimana. Apa itu apa yang akan kita lakukan untuk kewirausahaan, apa yang akan kita jual begitu, apa yang kita usahakan. Who itu siapa yang akan menjalankan usaha tersebut, apakah leadernya, apakah manajernya. Dan who itu bagaimana usaha tersebut akan sukses. Lalu strategi marketing, yaitu keputusan yang diambil dalam perusahaan untuk menentukan sasaran ke depannya. Di sini keputusan ya seperti yang dijelaskan dalam bab 6, mungkin yang video sebelumnya, yang di YouTube sebelumnya, yaitu keputusan itu harus diambil secara demokrasi yaitu secara bersama. Itu yang baiknya musyawarah. Itu dalam hal mengambil keputusan yang terbaik itu secara demokrasi atau musyawarah. Dan dalam keputusan itu kita harus mempertimbangkan kesuksesan dalam pengambilan keputusan tersebut, menentukan sasaran ke depannya, apakah ke depannya itu perusahaan ini akan lebih maju ataukah akan bangkrut. Ya, mungkin selanjutnya akan disampaikan kepada Bung Kali Arifin. Ya, saya akan melanjutkan. Dalam menyusun strategi marketing, ada 2 variabel utama yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama, variabel dapat dikontrol. Menetapkan strategi arah sasaran dari pemasarannya. Jadi kita harus menetapkan arah atau tujuan pemasaran barang-barang yang akan kita pasarkan. Menetapkan jumlah dana untuk kegiatan marketing. Menetapkan waktu kapan barang akan diperkenalkan. Yang kedua, variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha adalah yang pertama, keadaan pesaing. Nah, keadaan pesaing ini tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Yang kedua, perkembangan teknologi. Format marketing yang pertama adalah evaluasi keadaan. Jadi dalam marketing itu kita harus mengevaluasi keadaan bisnis atau usaha kita. Yang kedua, tujuan pemasaran. Nah, dalam berwirausaha kita harus jelas dan menetapkan tujuan-tujuan di mana kita akan memasarkan produk-produk kita tersebut. Yang ketiga adalah anggaran pemasaran. Ya, anggaran ini penting dalam pemasaran produk-produk kita. Yang mungkin cukup. Ada yang menambahkan? Mungkin langsung kesimpulan. Kesimpulan untuk bisnis, untuk pembisnis, yaitu syaratnya jadi seorang pebisnis itu kita harus giat bekerja, udah tuh harus tahu ini pasar, kita harus aktif lah di pasar, harus promosi, harus aktif, dan tuh untuk sama karyawan kita harus harus komunikasi, harus dijaga lah sama karyawan biar berjalan usaha kita. Ya, untuk pebisnis itu mungkin yang penting yakin aja sama, jangan ragu-ragu sama bisnis kita itu. Mungkin itu aja untuk kesimpulan bab 9 tentang pebisnis.
Dan kesimpulan untuk bab 10 marketing bisa dijelaskan Bocor, oleh Leo. Nah, dalam marketing kita harus menetapkan sasaran-sasaran barang yang akan kita pasarkan. Dalam pemasaran tersebut harus ditetapkan, arah strateginya harus jelas. Dan kemudian menetapkan jumlah dana untuk kegiatan marketing. Menetapkan waktu kapan barang akan diperkenalkan kepada masyarakat luas, produk-produk baru kita yang akan dimunculkan. Udah, mungkin itu aja. Udah. Ya, saya tidak bisa menambahkan lagi. Udah, mungkin cukup sekian dari kelompok 8 ini. Jika ada salah-salah kata atau apa yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf, karena saya juga ya lagi belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.